والوباء وظن الفؤاد الخلاص رحال توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا بها يا بلال وردد أرحنا بها يا بلال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang anak terhadap orang tua. Jadi sebagai anak itu ada adabnya kalau kita sedang bersama orang tua kita. Di antara manusia yang paling berjasa di muka bumi ini siapa? Orang tua kita. Orang tua kita adalah sebab kita ada di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Allah Ta'ala juga menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada yang tahu artinya? Artinya Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain siapa? Allah. Iya, Masya Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi mumpung ibu bapak masih ada, kita harus berbakti sama orang tua. Nggak boleh durhaka sama orang tua. Kalau sama orang tua harus apa? Sopan santun. Nggak boleh berkata kasar. Nggak boleh membentak orang tua. Kalau orang tua memberi perintah kita harus taat. Ya, Masya Allah. Untuk itulah Islam ini memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua. Bahkan Rasulullah sendiri ini menjadikan kebaktian seorang anak terhadap orang tua itu seperti orang yang sedang berjihad. Anak-anak tahu berjihad nggak? Orang yang berjihad itu orang yang apa? Orang yang berperang di jalan Allah. Jadi pahala orang yang berbakti ini sama aja orang yang sedang berjihad. Ada cerita nih dari sahabat kita namanya sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini bercerita. Ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Terus orang itu menjawab, ya masih hidup. Kemudian Nabi SAW menjawab lagi, fafihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini dalam hadis ini didahulukan kita birrul walidain, berbakti sama orang tua ketimbang kita berjihad. Jihad ini hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Amalan yang ketika kita lakukan itu mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak dilakukan nggak mendapat dosa. Iya, Masya Allah, pada tahu ya. Terus ada hadis lain, Nabi SAW lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi. Bertanya apa Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ada yang tahu amalan apa
menjawab yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Amalan yang pertama apa? Sholat tepat waktu. Apa? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Jadi kalau udah dengar adzan, anak-anak sholat. Gak nanti dulu waktunya masih panjang, boleh nggak seperti itu? Tidak. Iya. Jadi kalau udah dengar adzan langsung cepat-cepat ambil wudhu, sholat tepat waktu. Ini amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian amalan apa setelah sholat tepat waktu ini? Rasulullah menjawab, summa birrul walidain. Kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi apa? Iya, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian amalan apa setelah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, beberapa ulama diantaranya ada Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan ya anak-anak ya, daripada kita berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan janji yang sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang mau masuk surga? Ya. Semua orang pasti ingin masuk surga ya. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini ceritanya dengerin baik-baik. Ini masya Allah ini. Dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'atan. Man hada? Qalu Harisatu bin Nu'man kadakumul bir. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini pernah masuk ke surga, kemudian mendengar bacaan Al-Qur'an di surga. Lalu Aisyah bertanya, siapa ini? Kemudian malaikat menjawab, Harisah bin Nu'man. Seperti itulah pahala orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi saking berbaktinya kepada ibunya, Harisah bin Nu'man ini di surga dia membaca Al-Quran, diperdengarkan oleh para malaikat-malaikat. Masya Allah nggak? Masya Allah sekali. Jadi udah banyak dalil-dalil atau hadis-hadis yang menegaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Langsung aja, beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Apa saja adabnya? Yang pertama, menjaga sopan santun kepada orang tua. Tidak boleh berkata ataupun membentak mereka. Contohnya Mas Arsyad nih. Mas Arsyad lagi asik main sama teman-temannya. Terus tiba-tiba ibunya lagi masak kehabisan garam. Terus Mas Arsyad, tolong ibu belikan garam di warung. Terus Mas Arsyad kayak gini jawabnya, nanti dulu aku, orang lagi asik main. Kayak gitu boleh nggak sama ibunya? Kalau diperintah ibunya berarti langsung dilaksanakan, jangan nanti-nanti. Harus taat sama perintah ibu, walaupun lagi main, walaupun lagi apa, harus didahulukan orang tuanya. Terus gak boleh bentak-bentak sama orang tua ya. Gak boleh marah sama orang tua. Marah aja gak boleh sama orang tua, apalagi sampai membentak. Iya. Kemudian dalilnya apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan apa? Perkataan apa? Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh membentak, harus lemah lembut di hadapan orang tua, harus hormat. Kemudian yang kedua ada berusaha untuk tawadhu di hadapan orang tua. Tawadhu itu apa? Rendah
juga berfirman, "Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Jadi sama orang tua itu harus sayang, hormat, karena orang tua itu telah berjuang. Ibu mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan kalian, merawat kalian, ayah mencari nafkah, ya enggak? Jadi kita harus berbakti. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Sopan santun terhadap orang tua, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membelah. Iya. Terus yang kedua tadi apa? Berusaha untuk tawadu di hadapan orang tua. Sekarang yang ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam kepada orang tua. Harus hormat. Pandangan tajam itu maksudnya apa? Melotot di depan orang tua. Marah sama orang tuanya sampai melotot. Padahal marah aja tidak boleh, apalagi sampai melotot, membelalak matanya di hadapan orang tuanya. Saking marahnya. Enggak boleh, ya harus hormat. Aku pernah nulis. Pernah apa? Nulis doa orang tua. Iya. Iya. Iya, nggak boleh marah. Dalilnya apa kalau nggak boleh marah? Latak dok walakal jangan. Jangan marah, apalagi sama orang tua, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat sekarang, mendahulukan orang tua daripada diri sendiri. Mendahulukan orang tua. Misalnya orang tua suka pagi-pagi suka ngopi atau suka ngeteh gitu. Kalian ini bikinin, dahulukan orang tua, bikinin sarapan orang tua. Kalau ada yang sudah bisa masak, ya nggak, yang perempuan itu kalau yang udah besar-besar, bantu ibunya di dapur, mendahulukan kepentingan ibu orang tuanya daripada kepentingan sendiri. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kelima, menjaga hubungan kedekatan, terutama dengan ibu. Seperti hadis Rasulullah ini, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah pernah dengar kayaknya ini hadisnya. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Kemudian Rasulullah menjawab apa yang pertama? Ibumu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ibumu. Terus sahabat bertanya lagi. Kemudian siapa lagi? Kedua kalinya sahabat bertanya. Rasulullah tetap menjawab siapa? Ibumu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah untuk ketiga kalinya? Nabi kemudian menjawab siapa? Ibumu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi keempat kalinya. Baru Rasulullah menjawab siapa? Ayahmu. Jadi ibumu baru ayahmu. Dalam hadis kayak gitu. Jadi kita tuh harus menjaga kedekatan kita kepada orang tua, apalagi ibu. Kemudian yang keenam, ini cuma ada 7. Yang keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat itu tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik, tapi tetap bersikap hormat. Misalnya apa aturan syariat ini? Misalnya ya, misalnya gini, ibu lagi masak terus ternyata ibu mau masak, ternyata bahan makanannya habis. Nak tolong ambilin sayur, tolong petikin sayur di pohonnya ini. Tapi pohonnya tetangga. Terus belum bilang sama tetangganya. Kayak gitu boleh nggak? Terus dilakuin nggak kalau disuruh kayak gitu? Kan sama aja sama kita kalau mencuri. Karena mencuri kan nggak boleh. Jadi kalau diperintah yang melanggar syariat itu nggak usah ditaati. Tapi dinasehati orang tuanya baik-baik, Bu, itu kan nggak boleh, karena kan itu mengambil hak orang lain tanpa izinnya, nggak? Ya, kan udah tahu ya mana yang baik, mana yang ya. Kemudian yang terakhir, banyak berterima kasih kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Misalnya orang tua udah capek-capek masak, terima kasih ya Bu. Ayah udah capek-capek kerja, terima kasih
yang ringan itu tetap orang tua seneng nggak kalau dengernya? Iya. Sering mendoakan orang tua. Doa kepada orang tua gimana? Doa kepada orang tua sudah pada hafal belum? Doa untuk kedua orang tua. Coba bareng-bareng. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Artinya udah pada tahu? Ya Allah. Ya Allah. Apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian adab yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim kepada orang tua kita. Selama mereka masih hidup, kita harus tetap berbakti sama orang tua, tidak boleh membangkang, tidak boleh mendurhakai orang tua, bersikap sopan santun sama orang tua, taat perintahnya. Jangan sampai nanti kita menyesal kalau mereka sudah tidak ada. Kemudian memenuhi janji-janji mereka setelah meninggal, terus memuliakan mereka, menjaga silaturahmi dengan orang yang dekat sama ayah, dekat sama ibu, apalagi kerabat keluarga. Jangan memutus silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi dari Bani Salamah, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Nabi menjawab, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silaturrahmi allati la tusalu illa bihima. Ya, mensolatkan mereka, maksudnya mensolatkan jenazah mereka dan mendoakan mereka dengan rahmat. Kemudian apa? Memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Kalau kepada ibu, kita harus berusaha dekat sama bibi kita, karena al-khalatu bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi itu siapa? Adik perempuan ibu atau kakak perempuan ibu. Intinya kita sebagai seorang muslim tidak boleh durhaka kepada orang tua, sopan santun, bicara yang lembut, taat perintah orang tua, apalagi kalau perintahnya dalam kebaikan. Ya. Setelah ini ada pertanyaan, Mbak Aisyah coba tanya nih, ada yang bisa jawab nggak ya? Yang pertama nih, sebutkan doa untuk kedua orang tua. Coba Mas Ega. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Siapakah sahabat Nabi yang terkenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya? Coba Mas Rehan. Harithah bin Nu'man. Siapa? Harithah bin Nu'man. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhkan kita dari mendurhakai orang tua. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika